Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Berjumpa kembali di podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Kali ini bersama saya Sizi yang sedang berada di ruangan yang adem nih di Gesa Kopi atau Gedung Sate Kopi ya. Karena cuaca di Bandung nih per Agustus ini siang-siang kan lagi hot-hotnya banget nih wargi ya. Dan bukan cuma cuaca Bandung aja yang lagi hot, tapi yang satu ini juga ada hot news nih wargi ya. Di tahun 2024 ini jadi momen yang luar biasa tentunya bagi Indonesia karena menjadi tuan rumah ASEAN Railway CEOs Conference. Nah ini dia ya, di mana kereta cepat pertama di ASEAN yaitu Wush ini sudah beroperasi. Dan juga kereta api lainnya ini juga sudah berinovasi seperti adanya dining on train, ada juga suite class compartment, ada KA panoramik dan KA new generation yang lainnya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ARSEO atau ASEAN Railway CEOs Conference ini, lebih lengkapnya kita bakal ngobrol-ngobrol bersama tamu-tamu yang sudah hadir bersama saya di sini. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Harus baik ya. Wargi Jabar, di sini saya tidak sendiri karena sudah hadir ada Kang Fadilah Dwi Permana, Manager of Protocol and Secretary PT KAI Persero, dan juga ada Teteh Tegi Windy, Specialist of External Public Relation KAI Logistik ya. Dengan kabar baiknya hari ini juga dapat membawa kabar baik juga dari ARSEO ya atau betul ARSEO ya disingkatnya ya, atau ASEAN Railway CEO Conference. Ini boleh dijelasin juga nggak nih sama wargi Jabar apakah itu ARSEO? Oke, terima kasih wargi Jabar, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Jadi ARSEO ini atau ASEAN Railway CEO Conference ini adalah ajang konferensi perusahaan atau operator kereta api di Asia Tenggara. Oke. Jadi di Asia Tenggara ini ada 8 negara yang menjadi operator kereta api terbesar dan itu ada forumnya namanya ARSEO. Dan memang tahun ini kebetulan Indonesia dipilih sebagai tuan rumah untuk ajang konferensi ini. Oh, gitu. oke. Jadi memang perusahaan-perusahaan kereta api di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara ya. Nah ini untuk agenda ini apakah agenda rutin kah setahun sekali apa gimana nih? Betul, Teh Zizi. Jadi agenda ARSEO itu diadakannya setahun sekali. Nah, memang untuk Indonesia sendiri kedua kali ya Pak Fadil ya. Kedua kali menjadi tuan rumah. Yang pertama itu waktu 2016. Kemudian setiap tahunnya itu kan berbeda negara, berganti-ganti negara, dan ini di 2024 Indonesia kembali menjadi tuan rumah lagi. Oke, gitu. dan di Bandung. Di Bandung. Kalau tahun yang 2016 itu di Jogja. Di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Oke. Tahun 2024 hadir di Bandung nih wargi Jabar ya, Indonesia sebagai tuan rumah. Nah ini untuk pesertanya sendiri negaranya berarti semua negara yang ada di ASEAN kah atau negara apa aja? Jadi di ASEAN itu kan sebenarnya ada 11 negara kalau saya salah. Tapi yang jadi anggota ARSEO ini hanya 8. 8. Kenapa? Karena ada 3 yang nggak masuk itu. Yang pertama adalah Singapura, Brunei Darussalam, sama Timor Leste. Oke. Ya, kenapa Singapura tidak masuk? Karena Singapura itu tidak punya kereta api jarak jauh. Oh, Dia iya cuma juga punya ya. kereta komuter aja yang ruang lingkupnya di dalam kota. Oh, oke. Gitu. Ya, jadi anggota ini hanya ada 8 negara. Yang pertama itu ada Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filipina. Oke, itu dia ya 8 berarti bersama Indonesia ini. Betul, ya. Oke. Nah ini kalau misalnya ARSEO ini sendiri dilaksanakannya kapan nih gitu? Dilaksanakan 2 sampai 5 September. Jadi udah hamin berapa ya ini Pak Udah Fadil? hamin kurang 2 minggu lah. Iya. Udah kurang 2 minggu. Udah ini mulai agak ribet deh pak-pik ya kalau bahasa Sundanya ya. Udah mulai susah nih jadwal kita atur karena udah mepet-mepet sekali. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 5 di Bandung. Di Bandung. Oke, di Bandung ini berarti khususnya di tempatnya di mana aja nih? Oke, kalau tempatnya sendiri kita terpusatnya di depan Gedung Sate ini. Nanti konferensinya ada di Hotel Pullman Bandung. Oke. Nggak apa-apa kan disebutkan? Nggak apa-apa. Oke, itu di depan di Hotel Pullman selama 4 hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis konferensinya. Nah, kemudian agendanya banyak sekali, nggak cuma di Bandung, tapi kita ada agenda kunjungan-kunjungan juga. Ada yang nanti kita akan ke Bekasi, kemudian ke Jakarta, kemudian nanti kembali lagi ke Bandung, dan juga nanti ada ke KBP juga. Oke. Jadi memang kita pilih tempat-tempat yang
akan berkesan nanti buat peserta yang datang mengikuti agenda RCO ini. Oke, agendanya macam-macam nih Wargi, dan tidak hanya di Bandung saja seperti tadi sudah disampaikan oleh Kang Fadil nih ya. Nah berarti untuk kegiatannya sendiri apa aja nih, boleh di spill gak? Misalkan kemana nih, apakah naik bus juga nih, jalan-jalan naik bus apa gimana gitu? Kalau itu ada pasti. Ada pasti. Naik bus ada, itu bagian dari salah satu yang kita jual di konferensi kali ini gitu. Tapi kalau rangkaian utamanya sebenarnya kita ada konferensi. Konferensi ini ada 3 konferensi besar. Yang pertama kita ada konferensi CEO. Jadi nanti akan ada CEO working group. Jadi di mana para CEO 8 negara ini kumpul dalam satu forum, mereka akan berdiskusi mengenai masa depan atau perkembangan perkereta apian di masa yang akan datang. Gitu, termasuk improvement, kemudian kemungkinan bekerja sama, pertukaran ilmu, sumber daya dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada konferensi marketing terkait dengan marketing and operation. Itu kita sebutnya marketing operation working group. Itu berbicara tentang bagaimana operator ASEAN ini mengembangkan strategi marketingnya, operasional kereta apinya, dan juga teknologi terbaru dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah technical working group. Nah, ini orang-orang teknik semua nih isinya. Itu berbicara bagaimana agar kecepatan bisa bertambah. Profil rel kayak gimana, lengkungan seperti apa, persinyalan seperti apa, teknologi lokomotif. Nah, itu orang-orang teknik. Jadi ada 3, CEO working group, marketing operation working group, dan juga technical working group. Itu yang utamanya. Nah, selain itu kita juga ada agenda outing atau kita bicara sebutnya sightseeing ya. Sightseeing itu terbagi 2. Ada sightseeing yang CEO program, artinya yang CEO-nya tok nih. Ada juga yang delegate program. Nah, kalau CEO program ini kita tuh mulai dari kita akan berkunjung nanti ke Tacubaya Perahu. Kemudian dari Tacubaya Perahu kita akan berkunjung ke Stasiun Padalarang. Baru nanti naik bus. Iya. Oke. Naik bus kita pergi ke Bekasi, di Halim, Jakarta Timur. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan LRT. Jadi kita akan mengajak orang-orang untuk menikmati integrated transportation berbasis rel di Indonesia. Jadi naik bus sampai Halim naik LRT sampai stasiun Duku Atas. Dari stasiun Duku Atas kita naik bus listrik dari stasiun Duku Atas menuju ke stasiun Gambir. Dari stasiun Gambir kita akan menggunakan KLB kita nyebutnya, atau kereta api luar biasa. KLB ini perjalanan dari stasiun Gambir menuju stasiun Bandung. Nah, KLB ini istimewa karena kenapa kita sebut istimewa? Karena di situ ada rangkaiannya, pertama akan ada kereta kompartemen suite. Itu kereta kita yang paling baru yang ada kabin yang ada ruang sendiri, satu orang satu kabin. Satu orang satu kabin dengan entertainmentnya dan layanan yang first classnya, yang paling nyaman. Kemudian di situ juga nanti ada dining on train, jadi kereta makan yang baru kita. Jadi kalau teman-teman biasanya well dining itu di hotel bintang 5, ini udah bisa di hotel, udah bisa di kereta api. Nah, nanti kita akan rangkaikan kereta itu di dalam KLB ini. Kemudian nanti akan ada kereta panoramik juga. Kereta panoramik itu udah pernah lihat kan? Ya, kereta panoramik yang kaca semua, jadi kita bisa melihat pemandangan. Apalagi dari Purwakarta ke Bandung itu kan pemandangan bagus banget tuh di rel kereta api, jadi bisa menikmati itu. Itu dia KLB ya. Betul. Lalu, sampai di Bandung kita akan menuju ke Museum Asia Afrika. Karena itu adalah tempat yang bersejarah buat Asia, dan ternyata teman-teman dari ASEAN ini sangat senang gitu untuk kita bawa ke Museum Asia Afrika. Setelah itu selesai, balik lagi ke hotel. Itu untuk agenda yang CEO program. Ada lagi agenda yang delegates program. Nah, kalau delegates program ini sama, nanti dia akan ada naik bus juga. Kemudian dia akan sightseeing di depo kereta cepat. Jadi kita lihat bengkelnya kereta cepat tuh seperti apa sih? Karena kan ini pertama di Asia Tenggara. Jadi orang-orang sana belum tahu, jadi akan lihat bengkelnya kayak gimana, cara kerjanya gimana. Kemudian nanti kita akan ajak mereka untuk datang ke Saung Angklung Ujo. Karena di Bandung kurang pas, kurang afdol. Jadi nggak cuma bisnis aja, bukan bisnis forum aja, bukan tentang perkereta apian juga, tapi di sini juga kita mengajak delegasi itu
berwisata. Nah, jadi dari segi budaya, kemudian dari kuliner juga ya Pak Fadil. Jadi semua indra dari delegasi itu mulai dari makanan, kemudian experience yang tadi menaiki kereta, kemudian ada wisata alam juga. Jadi semua kita memberikan experience untuk delegasi. Kayak gitu. Oke, itu dia. Itu untuk agenda dari untuk delegasi-delegasi dari negara-negara yang hadir ya di RCO nanti. Nah, untuk wargi Jabarnya, apakah ada nggak nih satu agenda untuk wargi Jabar khusus gitu? Langsung spill aja. Langsung spill aja. Jadi gini, dari 4 hari konferensi, kita di hari Kamis itu tanggal 5 kita akan ada farewell party. Jadi sorenya itu kita akan ada closing ceremony, itu sifatnya tertutup, tapi malamnya kita akan ada farewell party. Farewell party itu kita akan ada di jalan Diponegoro, depan gedung sate, di mana nanti kita akan ada dinner yang melibatkan nanti Pak Gubernur juga akan hadir. Jadi di sana nanti kita akan ada video mapping di gedung sate. Jadi kita sulap gedung sate ya. Iya, menggunakan video mapping dan di situ juga menceritakan tentang gedung sate, kemudian ada nuansa-nuansa budaya juga kayak misalnya ada batik dari khas Jawa Barat gitu kan, menggunakan nuansa-nuansa atau motif-motif yang memang mempresentasikan Indonesia gitu. Itu dia. Ini wargi bisa nonton ya. Jadi sebenarnya kalau ada wargi Bandung yang kebetulan lewat atau lagi olahraga di Gasibu. Nah, itu malam itu bisa lihat tuh bagaimana kita melakukan video mapping di gedung sate. Gedung sebesar ini dan semegah ini jadi layar untuk kita bisa nonton budaya. Karena gedung sate juga kan ikonik dari Jawa Barat. Betul. Ya Pak Fadil ya. Kemudian juga nantinya akan ada penampilan dari artis Indonesia juga, kemudian ada penampilan dari setiap negara juga. Ada penampilan dari setiap negara juga. Jadi dari 8 negara ini di farewell party ini wajib menampilkan keseniannya masing-masing. Itu memang setiap tahunnya kewajibannya itu ya. Jadi nanti dari delegasi Indonesia pun kami ini bukan kami, selain kami ya, karena kita panitia. Dari Indonesia itu akan ada menampilkan budaya. Pelatihnya ini. Jadi tiba-tiba jadi pelatih ya. Jadi koreografer. Nanti kita akan menampilkan tarian khas Jawa Barat pada saat closing ceremony nanti. Nah, nanti dari Malaysia pun akan menampilkan, dari Kamboja akan menampilkan. Dari budaya masing-masing ya. Budaya negara mereka masing-masing. Itu dia wargi ya untuk agenda di RCO ini di 2 sampai 5 September 2024 ya, berarti yang untuk warginya adalah di 5 Septembernya untuk wargi Jabar. Yang lewat sekali, yang lewat kebetulan lewat di gedung sate, silakan. Ramai kan ya. Nah itu untuk agendanya. Nah ini untuk manfaatnya sendiri. Nah ini untuk manfaat dari RCO ini bagi KAI dan juga Indonesia. Sebenarnya kalau dari KAI sendiri ini ajang untuk kita silaturahmi dulu dengan operator kereta api di Asia Tenggara. Yang kedua ini adalah peluang untuk kita saling bertukar teknologi, bertukar informasi dan juga bertukar sumber daya. Karena kami dari Indonesia, dari KAI ini sering bertukar ilmu dengan teman-teman yang ada di kereta api di kawasan ASEAN. Gitu bagaimana nanti kita bertukar ilmu dari sisi operasi kereta api, dari sisi pelayanan dari sisi digitalisasi, kita bertukar informasi dengan teman-teman yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi ajang untuk promosi wisata di Jawa Barat. Karena kenapa kami memilih Bandung? Agar ini nanti, karena ini eventnya internasional, kemarin kita sudah ada tuh, tahun lalu kan banyak sekali kita ada G20, ada ASEAN Summit. Nah, tahun ini kita ada RCO, sama-sama levelnya ASEAN. Nah, ini dampaknya secara tidak langsung terhadap perekonomian di wilayah Bandung dan Jawa Barat. Itu sih yang lumayan signifikan akan berdampak. Ya, dan mungkin tambahan lagi karena di agenda RCO ini juga kita melibatkan seniman-seniman lokal Bandung dan juga produk-produk lokal dari Indonesia kayak misalnya angklung ujo tadi kan teh. Kemudian kita nanti ke Galeri New Art ya Pak Fadil. Kita ke New Art Gallery nanti. Nah, di situ juga kan artinya kita memang dari KAI itu menggandeng atau berkolaborasi dengan wargi-wargi di Bandung maupun yang tadi produk-produk lokal. Dan mungkin ada tambahan teh,
di program RCO ini nggak hanya tadi wisata, kemudian forum bisnis, kita juga akan melaksanakan penanaman pohon, yaitu sesuai dengan tema kita ya Pak Fadil ya, Driving Sustainability with Digital Innovation. Jadi nggak hanya inovasi-inovasi aja, tapi dari sustainability kita juga ada penanaman pohon, dan itu juga kan salah satu komitmen dari KAI untuk SDGs seperti itu. Oke, itu banyak banget juga nih wargi ya untuk manfaatnya bagi PT KAI Persero atau juga bagi Indonesianya juga ya, dan Jawa Barat khususnya. Nah, ini untuk Kang Fadil dan juga Teh Tegi nih ya. Ini kan kita syutingnya terhitung 2 minggu sebelum hari H gitu ya. Syutingnya nih wargi ya, atau kita produksi podcastnya. Nah, ini untuk persiapannya sudah sejauh mana? Persiapannya sih kita sudah hampir berapa persen? Udah sekitar 90% lah. Insya Allah udah sekitar 90%. Tadi pagi saya baru selesai ketemu dengan Kepala Museum Asia Afrika untuk menyampaikan kegiatan kami di sana, dan beliau alhamdulillah akan mendukung sepenuhnya. Kemudian di 2 minggu lalu juga kami sudah bertemu dengan Pak Gubernur, PJ Gubernur Jawa Barat, dan beliau sangat antusias karena memang walaupun ini adalah forum bisnis dan tapi ada juga dampak-dampak ekonomi yang akan muncul dari agenda ini, khususnya di wilayah Jawa Barat. Dan yang lain-lain sih, oh ya tambahan lagi nih, apa tuh? Kita seluruh souvenir yang kita bagikan kepada seluruh delegasi internasional ini itu semuanya dari kerajinan Jawa Barat. Tepuk keren. tangan dulu wargi Bandung. Kita kerjasama dengan produsen-produsen lokal, UMKM mulai dari tasnya. Dan yang ramah lingkungan ya yang Pak ramah Fadil. lingkungan, Betul. Sustainability, oke. Daur ulang. Salah satunya ada yang kacamata yang ternyata itu dari limbah kayu. Oh, oke. Ada. Terus juga ada lagi yang namanya pulpen dari limbah kayu. Limbah kayu juga. Kemudian tas dari anyam-anyaman gitu. Semuanya memang tujuannya sesuai dengan tema kita tadi, Driving Sustainability. Oke. Satu lagi apa tuh? Jadi untuk yang agenda ini kita juga udah merencanakan itu paperless, karena kita pakai aplikasi. Jadi untuk penyampaian kan biasanya program rundown seperti itu kan di print, diberikan atau enggak kirim PDF. Tapi kita lebih karena inovasi dan ingin paperless, jadi kita ada aplikasi oleh panitia dan tim. Kemudian aplikasi itu nanti di-download oleh seluruh peserta maupun delegasi, panitia semuanya Pak Fadil ya. Jadi informasi terpusat dan kita juga lebih inovasinya lebih mantap. Widih, gitu. Sudah paperless. Sudah paperless ya. Oke. Nah, ini dengan banyak sekali agenda, banyak sekali kejutan di event ini gitu ya, Kang Fadil dan juga Teh Tegi. Ini persiapannya berapa lama sih by the way? Aduh, kalau persiapannya kita udah dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Ini udah bulan Agustus. Jadi setelah acara yang di tahun lalu, di acaranya di mana? Di Filipina. Tahun lalu di Filipina. Setelah Filipina langsung merumuskan kayaknya ya. Pas Filipina itu langsung kan ditunjuk, estafetnya dikasih bahwa tahun depan tuan rumahnya Indonesia. Oke. Itu kita langsung rapatkan barisan, kita persiapan macam-macam sih. Pembentukan Persiapan macam-macam panitia dari dulu. pembentukan panitia, konsep, dan yang paling susah adalah menentukan tempat. Menentukan tempat, kita banyak sekali tempat di Indonesia ini yang usulan yang masuk, kita bedah pro and cons-nya apa, lebih kurangnya apa, dan akhirnya dengan segala macam pertimbangan dipilihlah Bandung sebagai tempat untuk pelaksanaan. Oke, itu dia. Kalau dari panitia sendiri, Kang Fadil sama Teh Tegi jadi apa nih ngomong-ngomong posisinya? Kalau saya dari program. Tim program. Kalau dia dari tim komunikasi. Iya, media dan komunikasi. Dan ini sebenarnya memang wujud kolaborasi di antara KAI Group sendiri sih, Kak. Jadi nggak hanya KAI aja, tapi seluruh anak perusahaan juga turut serta terlibat. Oke, itu dia. Ini persiapan sudah dari setahun kemarin nih wargi ya. Kabarnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Tantangannya sekarang apa aja? Pasti banyak banget. Banyak banget tantangannya. Yang pasti karena memang ini event internasional. Jadi memang tantangannya adalah korespondensi udah pasti ya. Korespondensi udah pasti karena kita melibatkan dua negara dengan budaya yang berbeda. Kami pun dalam menyiapkan gini, kami pada saat mereka datang ke sini kita akan memberikan salah satu pengalaman, salah antaranya adalah kuliner. Nah, kita perlu nih
melakukan assessment terhadap seluruh peserta nanti yang akan datang mengenai apakah dia punya alergi makanan, apakah dia nggak cocok dengan salah satu menu atau rempah yang ada di Indonesia. Itu kita assessment sampai sedetail itu. Jadi jangan sampai nanti misalkan ada orang Kambodia datang ke sini ternyata dia nggak suka cikur. Cikur ya. Contohnya bisa jadi. Itu kita assess sampai sedetail itu. Sedetail itu. Gitu. Itu salah satu tantangannya karena budaya kita berbeda macam-macam. Itu salah satu tantangan. Yang kedua adalah memang karena kereta api ini sekarang tuh lagi jadi primadona karena kita baru meluncurkan kereta api cepat pertama di Asia Tenggara dan juga baru mengoperasikan LRT Jabodebek di Jakarta. Jadi memang agendanya cukup padat nih. Agendanya cukup padat. Jadi kalau dilihat tuh kita yang di WUS itu kita melayani kayaknya pejabat bolak-balik di naik WUS itu. Banyak programnya banyak sekali terkait dengan kereta cepat. Di sisi itu kita harus menyiapkan waktu khusus untuk membahas agenda ini. Oke, gitu itu dia. Sip. Last but not least nih ya warga Jabar ya. Ini boleh diminum nggak? Boleh silakan boleh. Kali aja seret ini adalah teh apa ya? Kayaknya ada daun telangnya ya. Iya, ini dari teh warnanya. Jawa Barat ya? Teh Jawa Barat. Oh iya, satu lagi. Nanti seluruh peserta itu oleh-olehnya tadi selain kerajinan kita akan kasih kopi Jawa Barat dan juga teh Jawa Barat sama bajigur. Bajigur. Itu nanti oleh-oleh, jadi nanti orang Laos bisa minum bajigur di sana. Diseduh di sana ya. Bisa, di negaranya ya. Oke, itu wargi Jabar ya. Terakhir nih ya untuk Kang Fadil dan juga Teh Tegi. Ini mungkin harapannya karena kita kan menuju hari H. Harapannya untuk Arseo itu sendiri pas nanti event dan juga harapan ke depannya seperti apa? Gimana Gi? Oke, giliran gini ya Gi dulu ya. Kalau untuk harapan, ya pasti semoga lancar ya Teh ya. Jadi panitia maupun delegasi dalam keadaan sehat dulu nih yang penting lancar. Kemudian message dari KAI untuk agenda yang ke-44 Arseo ini juga tersampaikan dengan baik. Dan yang terpenting sih semoga di hari farewell dinner atau farewell party tidak hujan. Itu sih, itu agak-agak repot nanti ya, semoga cerah ya, kayak gitu. Dan semoga sih ya itu banyak insight dari negara-negara peserta Arseo lainnya tentang kereta api di Indonesia. Karena ya sebagaimana kita tahu ya, transformasi di KAI itu kan sudah menurut kami sih ya udah oke banget gitu kan. Jadi semoga bisa jadi kiblat perkereta-apian di ASEAN gitu. Oke, itu dia. Kang Fadil. Kalau saya sih kalau dari teknis sudah sama Egi ya. Kalau harapan saya gitu sih ya? sebenarnya event ini berkesan buat mereka ya, sehingga mereka pulang ke sana tidak cuma membawa informasi terkait dengan teknologi perkeretapian yang terkini, tapi juga mereka bisa bawa kesan budaya yang mereka rasakan di sini. Oh, ternyata Bandung tuh seperti ini, ramah, makanannya enak, wisatanya bagus, warga-warganya ramah dan lain-lain. Itu bisa mereka ceritakan di sana dan nanti dampaknya secara tidak langsung kepada pariwisata di Indonesia. Dan juga pada saat pelaksanaannya nanti mudah-mudahan bola salju perekonomian ini bisa bergerak ya di kawasan Bandung dan Jawa Barat sehingga nanti bisa memberikan dampak ekonomi juga kepada masyarakat yang lebih luas. Itu aja sih. Baik, itu dia. Kita aminkan semua wargi Jabar ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Fadil dan juga Teh Tegi. Ini terima kasih juga sudah sharing ya mengenai Arseos ini atau juga ASEAN Railway CEOs Conference ini ya. Semoga lancar. Amin. Yang paling penting adalah sehat-sehat ya. Amin. Harus kita jaga kesehatan ya. 2 minggu lagi karena pasti bakal diporsir nih pagi sampai malam ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga. Sisi, thank you. Lancar. Sudah diajak. Yang di belakang layar ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih warga Jabar, warga Bandung. Itu dia. Kita dukung sama-sama warga Jabar ya. Jangan lupa tanggal 5-nya di Gedung Sate ada video mappingnya. Wah, keren pokoknya pasti. Baik, warga Jabar, dengan demikian untuk podcast Juara Jabar Prof Bersuara edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi-edisi lainnya. Jangan lupa terus pantengin podcast Juara di YouTube Jabar Prof Go.id dan juga di semua audio layanan streaming ya. Dan sekarang kita pamit dulu warga Jabar. Saya Kang Fadil dan juga Teh Tegi pamit dulu. Terima kasih warga Jabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.